sebelum menuju Indonesia emas ya, kita harus belajar, berusaha menumbuhkan minat belajar. Yang terpenting adalah gimana caranya kita menanamkan bahwa belajar itu penting gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dulur Judas, kembali lagi di channel YouTube Judas Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari komunitas Geng Gemes. Gerakan mengajak sedekah. Gerakan mengajak sedekah. Nah, boleh perkenalan dulu, ini namanya Mbak Ala. Mbak Ala. Nama lengkapnya? Oh, nama lengkapnya. Halo Dulur Judas. Kenalin, aku Ala. Nama lengkapku Melia Putri Alamanda. Aku sebagai hubungan masyarakat, public relation-nya gerakan mengajak sedekah. Oh, berarti ini humasnya ya, humasnya Geng Gemes nih. Mbak Ala join di Geng Gemes ini mulai kapan sih? Lebih tepatnya tahu ada gerakan mengajak sedekah gitu ya di Surabaya itu bulan September. Waktu itu karena volunteer baik kita bisa lagi collab sama Geng Gemes. Itu agendanya camping di Alas Venus. 2 hari 1 malam. Terus setelah itu ada namanya Om Putra ya, aku kalau manggil. Om Putra nih bilang ada salah satu subprogramnya kita loh, namanya KBM. Nah, akhirnya diundang minggu depannya, hari Sabtu sama Minggu diundang untuk datang ke KBM ngajar anak-anak jalanan yang KBM, kurang lebih. KBM ini apa? Kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar. Ya, targetnya adalah teman-teman adik-adik kita yang belum bisa merasakan sekolah formal. Tapi nggak semuanya belum sekolah formal. Ada yang udah sekolah formal. Jadi mereka datang ke KBM itu untuk ngerjain PR atau belajar nulis, belajar berhitung gitu-gitu. Udah sejak itu baru deh akhirnya kok kayaknya separuh jiwa saya nih lebih cocok ke Gemes deh gitu. Berarti memang suka bersosialisasi ya Mbak Ala ini. Kegiatan-kegiatan sosial kayak bantu teman-teman, adik-adik kayak gitu-gitu ya. Iya. Sering tertarik gitu. Berarti sebelum juga sering ikut volunteer juga. Kebetulan iya. Nih di Gemes nih ada apa aja Mbak Ala? Subprogramnya. Sebenarnya subprogram Gemes tuh ada pendidikan, KBM itu, ada bantuan biaya pendidikan juga, ada rumah singgah, ada ambulans, banyak sih Kak sebenarnya. Tidak cuma di pendidikan aja ya, di kesehatan juga gitu. Betul. Ya. Sub bidangnya. Kalau Mbak Ala ini bisa masuk PR-nya Gemes nih, memang masuk ingin di humasnya atau gimana? Awalnya itu dikasih akses ke sosial medianya Gemes. Terus kan megang Instagramnya Gemes tuh. Terus lama-lama, oh ini loh PR-nya Gemes gitu. Public relation ya. Dalam dekat ini kira-kira ada kegiatan apa nih yang mau dilakuin Gemes? Oh, ini kan yang kita mau kita kan mau semester baru. Kok semester? Semester tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru. Nah, tahun ajaran baru itu kita ada kelulusan juga dari adik-adiknya Gemes yang SMA, SMK, dan sederajat gitu. Kita ada acara tanggal 16 Juni. 16 Juni. Ceritanya celebrate farewell party kali ya, lebih tepatnya farewell party. Gitu. Terus ada lagi karena tahun ajaran baru, terus anak didiknya Gemes, adik didik sebenarnya sebutannya. Adik didiknya Gemes itu ada 216. Banyak ya, lumayan ya. Kita butuh sekitar 200 juta untuk biaya daftar ulang. Jadi berarti di yayasannya Gemes ini membantu teman-teman atau adik-adik yang kurang mampu atau belum bisa bersekolah dalam bentuk membiayai pendidikannya gitu ya? Bantuan biaya pendidikan. Gitu. Biasanya dilakuin dengan cara apa gitu, Mbak? Biasanya sebenarnya lebih ke kita turun ke lapangan aja sih. Kita lihat kok dia jualan ya, kenapa ya kok jualan, terus diajak ngobrol, sekolah nggak ya dia gitu. Kalau dianya memang ada niat untuk sekolah, ya why not gitu, kenapa nggak dibantu. Berarti memang targetnya teman-teman yang adik-adik yang jualan-jualan gitu ya, yang adik-adik jalanan kali ya, lebih tepatnya bahasanya. Iya, benar. Untuk program yang tahun ajaran baru ini kan butuh banyak nih uangnya.
200 juta kan daftar ulang doang nih, dulur. Kira-kira selain mood to mood, dari mulut ke mulut, gimana cara mengajak sobat-sobat lain kalau misal mau bantu atau gimana? Sebenarnya yang pertama dan utama adalah trust, ya, kepercayaan gitu. Karena kalau kita nggak percaya, gimana kita mau membantu gitu kan? Bener. Jadi Geng Gemes kan punya sosial media, kita punya Facebook, kita punya Instagram. Dulur-dulur silakan dicek. Silakan dicek ya. Apa Instagramnya? @genggemesofficial. Geng Gemes Official, dicatat di di bawah. Kita ada menunjukkan nih proses kita, dari kita kenalan, dari kita survei, dari kita nganterin, beli baju, daftar sekolah, sampai anaknya pakai seragam sekolah. Terus Dikawal banget ya berarti dikawal banget gitu. Jadi itu adalah bukti konkret bahwa uluran tangan teman-teman berupa materi, berupa banyak hal yang teman-teman kasih, itu memang sudah diberikan ke targetnya gitu. Terpercaya ya, jadi nggak mungkin amanah, ada keraguan ya. Amanah. Jadi kalau saudara-saudara mau bantu itu nggak perlu khawatir lagi kalau untuk bisa disalurkan lah ke teman-teman ini. Mungkin Sesuai target. untuk caranya kalau mau berpartisipasi gimana Mbak Ala? Caranya Kalau misal ada saudara-saudara nih yang mau ikut bantu ini gimana nih, cara awalnya gimana? kalau yang di Surabaya boleh datang ke sekretariat kita di Ruko San Antonio, atau datang waktu kita lagi kegiatan KBM buat lihat calon nggak tuh? Calon target teman-teman yang akan kalian bantu. Jadi kalau misal teman-teman posisinya ada di luar kota, bisa lihat sosial media yang Gemes, ada Facebook, ada Instagram, boleh dicek. Nanti untuk penyaluran dananya bisa TF, bisa cash. Wah, udah Bisa kayak toko langsung ini. ya. Nah, selain di dunia pendidikan, ternyata Geng Gemes ini juga bekerja di bidang kesehatan juga ya. Iya, Kayak bidangnya ada kesehatan. Bidangnya ada kesehatan, ada rumah singgah, ada bantuan ambulan. Itu gimana, bisa diceritain Mbak Ala? Sebenarnya kalau ambulan gratis itu diperuntukkan untuk orang-orang bahasanya, untuk keluarga kita yang posisinya ada di luar daerah, yang butuh pengobatan di Dokter Sutomo terutama ya. Karena kan posisi rumah singgah yang kita memang deketnya Rumah Sakit Dokter Sutomo. Nah, nanti kita fasilitasi tuh, kita jemput dari rumahnya, kita antar ke Dokter Sutomo. Kalau misalnya yang butuh tempat tinggal, kita sediain rumah singgah gitu. Rumah singgah tuh berarti untuk orang-orang yang sakit ini tadi ya, yang mau dibawa ke Dokter Sutomo itu. Betul. Jadi rumah singgah Geng Gemes itu ada namanya Rumah Singgah Bisa Sembuh. Rumah singgah bisa sembuh. Nah, rumah singgah ini itu adalah tempat istirahat lebih tepatnya. Karena kan kalau misalnya pasiennya nggak yang rawat inap, yang harus kontrol gitu kan, kalau posisinya di luar itu kan pasti dana transportasinya membengkak juga. Benar-benar. Jadi kita sediain rumah singgah gitu. Gitu ya. Betul. Biasanya ada 1 atau 2 walinya gitu yang ikut. Gitu. Oh, untuk bantuan ambulan ini Geng Gemes ada berapa unit kira-kira? Sudah ada berapa? Gemes punya 2 armada berandal. Namanya berandal. Berandal tuh apa ya? Berani dan handal. Berani gitu. dan handal. Yang nama ambulannya? Iya, ada nama. Ambulan 2 armada. Untuk open donasi gimana, Mbak Ala? Kalau untuk rumah singgah, kita open donasinya nggak hanya berupa materi, tapi bisa sayur mayur, makanan, beras, sembako, kayak gitu. Terus kalau untuk biaya pengobatannya, biasanya kita kolaborasi sama Kita Bisa. Nah, itu nanti ada platform Kita Bisa, aplikasi Kita Bisa, itu nanti kan isinya ada open donate gitu kan. Iya. Biasanya kita masukin lewat situ gitu. Terus kerjasamanya berarti lewat Kita Bisa ini tadi ya? Betul, kita kerjasamanya bareng sama Kita Bisa. Kalau biasanya kan kalau Kita Bisa tuh 30 hari untuk berapa puluh juta gitu. Nanti kalau sudah disalurkan ke pihaknya gitu. Oh gitu. Itu ada dampingan dari Gemes. Jadi kalau mau donasi nggak perlu bingung, nggak perlu takut tidak terpercaya, karena Geng Gemes ini sudah pasti sampai. Amanah ya, masih sampai. Bisa dicek juga di Instagramnya. Mbak Ala ini udah ikut berapa bulan berarti di Geng Gemes? Kalau mulai September berarti 6 bulan ya? Lebih 8 Hampir bulan. mau 1 tahun nih. Pasti berat ya, maksudnya gimana nih perasaannya setelah gabung?
ke geng gemes? Untuk diri sendiri ya. Kalau untuk diri sendiri ada happy yang pasti, karena ketika kita bantu orang lain, kita lihat senyum orang lain kan kita juga ke bawah happy, ikut senang gitu. Terus heal myself, waduh, menyembuhkan diri gitu. Menyembuhkan diri Karena gimana? ya sebagai manusia kita banyak traumanya ya. Jadi dengan kita bantu orang lain itu adalah salah satu jalan untuk heal ourselves. Menyenangkan gitu. berarti ya, Betul. setelah join kita gemes. Betul. Gitu. Tapi balik lagi karena dunia relawan ya, istilahnya kan on off. Bener-bener. Kayak lampu gak tuh? Iya. On off. Jadi ada masanya kita lagi menggebu-gebu banget. Ada malasnya juga ya ada kadang malasnya, ada yang aduh nggak bisa ya, bentrok kuliah, bentrok proker, lagi anak-anak muda sekarang kegiatan juga banyak ya. Jadi yang mau ikut join kayak gini tuh sedikit sekali sekarang ya. Betul. Terus nggak jarang juga dimasukin kepentingan pihak luar gitu. Kalau kata Pak Hadi, jangan sampai eksistensinya geng gemes nih lebih besar daripada niat kita untuk gitu. menolong. Oke, balik lagi ke dunia pendidikan nih. Di KBM nih ada berapa KBM sih yang sudah ada? Jadi KBM itu kan adalah kegiatan belajar mengajar. Terus pada saat ini KBM kita tuh ada 2 tempat. Yang pertama ada di namanya Jalan Petojo. Posisinya di belakang seberang kirinya Rumah Sakit Husada Utama Gubeng. Setiap hari Sabtu dan Minggu setengah 4 sampai sebelum maghrib gitu. Terus yang kedua tempatnya ada di Blauran, belakang BG Junction. Oh, depan Pecel Ambulan Keranggan. Alamat lengkapnya sudah tertulis nih ya. Nah, untuk relawan sendiri yang mengajar di KBM nih siapa aja Mbak Ala? Apa teman-teman dari geng gemes atau boleh dari orang luar atau gimana? Kalau pengajar sebenarnya kita terbuka, cuman pasti ada yang tanggung jawab kan? Yang dari tanggung jawab gemesnya. yang tanggung jawab dari geng gemesnya. Tapi untuk teman-teman dulur-dulur judes mungkin yang mau ngajar boleh datang aja setiap hari Sabtu sama Minggu di Jalan Petojo dan hari Sabtunya di Blauran. Itu untuk adik-adik yang diajar di situ usianya dari berapa sampai berapa kira-kira? Kalau di Petojo itu usianya TK ya. TK tuh 4 atau 5 tahun ya, sampai kelas 8 SMP. Nah, kalau di Blauran nih karena kita masih baru juga ya, anaknya masih sedikit. Jadi mulai kelas, kalau yang sekolah mulai kelas 1 sampai kelas 7. Tapi kalau yang belum sekolah ya biasa anak-anak kecil yang tiba-tiba datang main gitu sama ya, kakaknya gitu. Kegiatannya di situ berarti kayak ngerjain PR bareng, belajar bareng gitu ya. Belajar baca, belajar berhitung. Tapi kebanyakan kita tuh kan krisis baca ya, nggak cuma anak kecil gitu. Orang dewasa aja krisis baca gitu kan. Jadi itu tantangan juga sih buat kita. Karena kalau misalnya dikasih pilihan, kita tanya, kalian mau belajar apa hari ini? Perkalian aja, tambah-tambahan aja. Oh, lebih suka ngitung berarti ya? Iya, soalnya nggak baca. Baca capek mungkin iya, ya? Karena mungkin mereka juga menghindari, apa nih baca sulit gitu kan. Banyak jadi gitu. nggak mau baca gitu. Berarti lebih sering kayak matematika gitu-gitu ya, hitung-hitungan. Menarik mau sih. Keluar dari zona nyaman. Gitu. Nah, budaya baca tuh perlu ditingkatkan banget ya di Indonesia ya. Berarti kalau aku mau ikut ngajar di KBM bisa nih? Boleh banget. Tapi sebelum menuju Indonesia emas ya, kita harus berusaha menumbuhkan minat belajar, berusaha menumbuhkan semangat ya. Iya, semangat belajar. Yang terpenting adalah gimana caranya kita menanamkan bahwa belajar itu penting gitu. Kebutuhan. Itu adalah kebutuhan utama gitu, belajar. Jadi bukan karena wah saya cuman jualan kok, wah belajar nggak dapat ini, nggak dapat itu. Bukan itu gitu yang dicari, tapi ya belajarnya itu sendiri. Karena dengan belajar kamu bisa mengubah dirimu sendiri at least. Benar-benar gitu. Setuju banget sih kalau statement yang ini ya. Belajar tuh orang penting banget, teman-teman. Mungkin dari Mbak Ala ada closing statement? Dulur judes, uluran tangan itu bisa berupa materi, bisa berupa tenaga, bisa berupa barang. Jadi silahkan
berpartisipasi Membantu ya, teman-teman silakan kita. berpartisipasi untuk bidang pendidikannya adik-adik binaan dari Gerakan Mengajak Sedekah. Kalau teman-teman mau lihat bukti konkretnya, teman-teman bisa langsung datang, atau kalau misalnya teman-teman posisinya lagi di luar Surabaya, teman-teman boleh cek sosial medianya Gemes. Instagramnya tadi apa? Geng Gemes Official. Nah, buat dulur-dulur Judas yang mau berpartisipasi nih, bantuin adik-adik sama teman-teman kita, bisa banget bantu open donasi. Gimana caranya Mbak Ala? Kita tulis rekeningnya di bawah sini. Bisa langsung kirim di nomor rekening di bawah ya. Terima kasih, obrolannya seru banget. Tertarik sekali ya untuk bergabung di Geng Gemes. Buat Ditunggu dulur-dulur ya. semua nih yang mau bergabung bisa banget. Nanti kita kasih Instagram Mbak Ala ya. Bisa langsung Boleh. DM Mbak Alanya langsung. Oke? Sampai next jumpa. time, See you next dulur-dulur time. Judas. Assalamualaikum.